الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa iman dan Islam serta ma'unahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jalan yang lurus, jalan yang telah ditunjuk, jalan petunjuk yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dan juga kita dijauhkan dan dilindungi agar kita terhindar daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, khatib mengajak melalui mimbar ini, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, kata Allah, karena sungguh bekal yang terbaik itu adalah takwa. Mudah-mudahan kita pada hari ini termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya kita mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan suatu hal yang amat istimewa yang kita idam-idamkan, yaitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, khatib ingin membahas khutbah pada hari ini. Ini adalah hal yang amat penting dan sangat perlu kita sosialisasikan kepada kita semuanya. Meskipun barangkali ini adalah tema yang berulang-ulang kali dibahas oleh para ulama, bahkan mungkin kita semuanya tidak asing lagi bagaimana sekarang ini maraknya tentang kampanye menolak LGBT. Maka oleh karena itu khatib ingin membahas bagaimana kita memelihara keluarga dan diri kita dari ancaman LGBT. Hadirin yang berbahagia, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala agar kita memelihara diri dan keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang negatif yang merusak diri dan keluarga kita.
Dan ini termaktub dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman agar kita menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dan ingatlah bahwasanya salah satu pintu menuju masuk neraka itu adalah perilaku yang ada di LGBT. Nauzubillah. Lesbian, gay, biseksual dan transgender. Hadirin kaum muslimin, dan ini tidak bisa ditawar. Para ulama telah sepakat, bahkan bukan hanya agama Islam, seluruh agama mengecam, menolak, dan bahkan menyatakan bahwa LGBT ini adalah perbuatan yang melebihi daripada perbuatan binatang. Nauzubillah. Oleh karena itu, karena ini adalah penting dan ini adalah sesuatu hal yang mesti kita diingatkan terus-menerus. Beberapa hari kemarin, hari Selasa, tanggal 31 Mei, saya mengikuti salah satu halaqah antar ormas. Puluhan ormas diundang di Majelis Ulama Indonesia. Kita mengadakan salah satu halaqah di mana isinya dan intinya adalah mengapa kita menolak LGBT. Oleh karena itu perlu kita waspadai. Jangan sampai di antara umat Islam, di warga kita, bahkan naudzubillah di keluarga kita, termasuk di antara orang-orang yang terjerembab kepada perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan ini adalah suatu hal perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana hadirin berbahagia, kita tahu bahwa LGBT ini adalah salah satu perbuatan umat daripada umat-umat terdahulu. Dan ini adalah suatu hal yang sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi oleh karena itu tetap kita harus waspada dan tetap kita harus sampaikan kepada umat agar perilaku-perilaku yang menyimpang ataupun perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, perlu kita ingatkan kepada masyarakat agar kita terhindar dan terpelihara daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dan inti daripada halaqah antar ormas yang puluhan ormas diundang dan bahkan ratusan peserta yang hadir, dan semuanya mayoritasnya ormas tersebut dalam acara Majelis Ulama Indonesia semuanya menyatakan menolak adanya LGBT. Hadirin kaum muslimin berbahagia, dan ini bukanlah penolakan atas diri kita secara individu, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menolaknya. Karena sesungguhnya ini adalah perbuatan-perbuatan di antara perbuatan-perbuatan yang keji yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita lihat pada zaman Nabi Lut, orang-orang yang LGBT ini mereka mendapatkan azab yang amat berat, amat sadis dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka termaktub ceritanya dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisha. Tatkala Nabi Lut bertanya kepada umatnya yang LGBT, yang dulu dikenal dengan kaum Sodomi, apa kata Nabi Lut? Apakah kalian suka mendatangi perbuatan-perbuatan fahisha? Itu adalah perbuatan yang amat keji. Karena sejatinya LGBT ini, hadirin berbahagia, ini adalah perbuatan yang amat keji, perbuatan yang amat kotor dan melebihi daripada perbuatan-perbuatan zina yang biasa. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi Lut di dalam Al-Qur'an ini, dia menceritakan
bahwasanya perbuatan-perbuatan kaum sodomi ini yang antara laki dan laki, kemudian perempuan dan perempuan suka sesama jenisnya, ini tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Nauzubillah. Maka hadirin berbahagia, jangan sampai sejarah terulang kembali. Tatkala kaum sodomi mendatangi antara laki dan perempuan, laki-laki dan sama lelaki, perempuan sama perempuan, yang namanya gay dan lesbian ini, dan juga bahkan sekarang ini banyak sekali transgender, bencong dan segala macamnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya hadirin berbahagia, penyakit yang seperti ini sebenarnya masih bisa dan masih ada harapan untuk disembuhkan, asal orang tersebut mau dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, dan bahwasanya ingatlah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang sangat besar, azab yang sangat sadis kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut. Itu adalah di antara kaum Sodom. Apa kata Allah? Wa amtarna, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Dan hujan batu ini bukan hujan batu yang diturunkan dari dunia, bukan dari kali yang ada di sekitarnya, tetapi hujan batu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu batu yang berasal dari neraka. Kemudian diturunkanlah kepada kaum sodomi, orang-orang yang suka sesama jenisnya, laki sama laki, perempuan sama perempuan, dan bagaimana perbuatan mereka kemudian terlihat dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran. Bertujuan adalah untuk memberikan iktibar dan pelajaran kepada kita agar kita terhindar dan kita berlindung daripada perbuatan-perbuatan keji tersebut. Hadirin kaum muslimin, dan inilah diantara akibat daripada perilaku-perilaku yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang melakukan fahisyah, perlakuan-perlakuan yang keji, perlakuan-perlakuan yang kotor, dan bahkan ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya perbuatan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender ini adalah perbuatan-perbuatan yang paling dimurka oleh Allah, perbuatan yang paling dosanya yang paling besar, bahkan lebih besar daripada zina biasa. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin, maka oleh karena itu marilah kita mewaspadai diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, warga kita. Mari kita perhatikan, mari kita evaluasi, mari kita memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh warga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sampai di antara masyarakat-masyarakat kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin di antara keturunan kita terjerembab dan masuk ke dalam perilaku-perilaku yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, bahwasanya apabila kita benar-benar mengamalkan ajaran Islam, kita betul-betul menjadikan syariat Islam hidup dalam diri kita, hidup dalam hati kita, keluarga kita dan masyarakat kita, insyaallah perilaku-perilaku yang menyimpang semacam LGBT ini bisa disembuhkan, bisa dinormalkan. Sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak fitrah, kemudian apabila kita berikan edukasi, berikan pendidikan, berikan pelayanan, dan kemudian berikan bimbingan kepada masyarakat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Inilah harapan kita, hadirin berbahagia. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang mengkampanyekan, orang-orang yang mendukung, orang-orang yang tidak ambil andil dan tidak menolak atas perilaku-perilaku LGBT ini. Apalagi kita lihat sekarang ini para kaum LGBT, mereka itu mendapatkan panggung di mana-mana. Mereka itu banyak tampil di media sosial, YouTube, medsos dan lain-lainnya, dan bahkan mereka itu diberikan panggung di pertelevisian Indonesia.
Nauzubillah. Maka oleh karena itu marilah kita hadir berbahagia. Pada hari ini khatib mengajak kepada kita semuanya menyambung daripada informasi Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya mari kita bersama-sama mewanti-wanti dan mewaspadai jangan sampai anak keturunan kita, saudara-saudara kita dan bahkan warga kita terjangkit dengan penyakit yang tidak lumrah, penyakit yang tidak biasa, yaitu adalah penyakit suka dengan sesama jenisnya. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin, itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat mewaspadai dari perilaku-perilaku kita. Dan mungkin ada di antara kaum muslimin, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungannya dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak cucu keturunan kita sehingga mereka terhindar daripada penyakit-penyakit yang tidak fitrah, terhindar daripada perilaku-perilaku yang menyimpang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.